Jumpa lagi dengan saya, Hendra Orarun Entertainment. Kali ini saya berada di Mangga Besar, tepatnya di Jego bersama Aurora Putri Jampang kameramen. Kita lagi refresh, ya makan-makan lah di daerah kota. Bang, kemarin kan ada pertanyaan katanya nggak mungkin kalau orang yang udah meninggal masuk ke dalam tubuh seseorang, apalagi kayak disengaja gitu, kayak dipanggil, itu nggak mungkin katanya. Tapi kemarin sempet aku ngerasain kayak almarhum mama masuk ke aku itu, aku merasakan karena memang adanya ngerasain gitu. Kalau pas mama nempel di aku tuh, orang kan beda-beda, orang lain orang lain kepercayaan kan. Menurut saya ya, banyak pertanyaan yang seperti itu banyak. Jadi ada beberapa ulama yang bilang manusia yang sudah meninggal itu sudah almarhum, dia tidak akan bisa masuk ke tubuh orang yang masih hidup. Ada, dan itu di Al-Qur'annya juga ada. Ada beberapa ulama yang mengatakan seperti itu. Terus pertanyaannya, kok ada yang kesurupan orang tuanya atau leluhurnya? Pasti teman-teman pertanyaannya seperti itu kan. Ulama yang pertama mengatakan itulah yang dinamakan jin khorutnya atau kodam pendampingnya. Ulama yang pertama. Ada juga yang mengatakan itu merupakan jin yang menyerupai, bukan orang tua kita. Tapi nggak bisa dipungkiri, ada ulama yang bilang setiap malam Jumat atau malam takbir orang tua kita yang sudah almarhum atau leluhur kita yang sudah almarhum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat keturunannya atau keluarganya. Ngirim doa kan nih, nggak bisa dipungkiri. Jadi yang seperti itu ada dua versi. Kalau saya jujur, kalau ada yang bilang oh itu kerasukan orang tuanya, jujur saya percaya saya pernah mengalami. Oh bukan, itu cuma jin yang menyerupai. Betul jin, tapi jin itu jin khorut atau jin pendamping orang yang sudah almarhum itu. Jadi kalau dikatakan itu benar, saya pribadi mengatakan benar. Jin itu sifatnya ada yang menyesatkan, ada yang memberitahu kita kalau kita lagi sedang mengalami musibah atau apa. Ada yang memberitahu, ada seperti itu. Soalnya ada yang muslim, ada yang kafir. Biasanya jin yang kafir dia bersyahadat mau, tapi ada satu yang dia nggak mau, bersalawat. Tinggal teman-teman berpikir atau berlogika, kalau ada yang merasukan mengaku-ngaku orang tua atau leluhur, tinggal teman-teman bilang syahadat. Jika dia bersyahadat, tanya lagi salawat. Tapi jika dia tidak bersalawat, usir dia dengan ayat-ayat Allah yang teman-teman tahu. Simple kok, Allah itu masih simpel. Intinya kita tetap nggak boleh musyrik, kita tetap satu keyakinan, satu tauhid, la ilaha illallah. Jadi gimana menurut Aurora? Jadi kan menurut aku, karena pernah aku jajah gitu kan, ada yang ngasih tahu ke aku gitu, salah satu guruku lah, kalau ingin mengetahui keturunan kita maunya apa gitu, kadang maunya apa tuh kayak ada bahasa, kita ketempelan nih sama orang yang udah meninggal, kayak sedih banget mau ngomong apa. Ada orang yang ketempelan itu yang nggak bisa ngomong
mulutnya tuh ngunci gitu, tapi nangis terus, sampai susah dikendalikan sama orang-orang yang nggak paham. Kemudian kata guru aku bilang, kalau cara masukin orang yang udah meninggal, izinnya tuh sama Allah. Kirim Fatihah ke Allah pertamanya, terus kirim Fatihah ke Rasulullah, terus kirim Fatihah ke almarhum yang pertama kan ibu ya. Kalau yang lain-lain aku nggak tahu. Itu kita minta izinnya sama Allah. Baru masuk ya keinginannya seperti bukan masalah hal makanan kayak minta inilah itulah, itu mah bisa dikatakan aku juga percaya kalau itu jin korun ya, yang menyerupai yang pengen makanan apa ya, istilah kebiasaan mereka pada masa hidupnya ya kan. Cuman kalau amanah nih, kayak amanah nih yang mau disampaikan dari sana, ada yang belum disampaikan, ini misteri nih. Jangankan kita sebagai orang yang kurang paham lah, kadang polisi aja nggak bisa menggalinya gitu kan. Itu cukup seperti itu aja. Kemudian aku ngerasain, masuklah gitu, ngerasainnya beda nih, punggung berat, terus sedih, apa yang dia rasakan tuh sedih. Terus karena memang aku bisa mengutarakan gitu, keluar dari mulutku, nah maunya begini, maunya begitu gitu. Itu menurut aku bang, yang aku rasain bang. Tapi kan kalau orang lain bilang, lo muslim tapi percaya yang begituan, ya kalau nggak percaya terserah kalian kan, terserah kalian, terserah mereka. Kalau menurut pengalamanku seperti itu, makanya kayak di tempat-tempat misteri aku bukan berani bertemu dengan hal-hal yang genderuwo, setan sebagainya, bukan. Istilah kata mereka itu kayak udah menyatu sama kita, berdampingan sebenarnya. Cuman kan satu sisi mereka juga, baik jin dan manusia itu nggak boleh saling ganggu. Udah beda alam, ada merinding, ada sendawa, itu tanda-tanda kalau mereka itu benar-benar ada gitu, pengen diakuin ya. Itu menurutmu gimana? Bener nggak aku atau salah gitu aja bang? Jadi kalau yang menurut orang-orang seperti itu, undang keturunan itu atau orang tua atau leluhur, dia tidak akan pernah mau masuk ke keturunannya kalau keturunan tidak dalam benar dalam keadaan bertengkar hebat atau dalam bermasalah, Darurat gitu. masuk. Tapi kalau dalam keadaan darurat, dia baru bisa masuk. Contoh simpel, kita berkeluarga, bersaudara, laki perempuan lah misalnya. Nah, suatu ketika berseteru nih, nggak ketemu titiknya, ada salah satu anak atau salah satu saudara itu dia mohon kepada Allah, padahal dia belum pernah kesurupan, belum pernah, dia nggak yakin yang seperti itu. Dia memohon kepada Allah, ya Allah, aku jenuh ya Allah, kasih aku petunjuk ya Allah. Seketika Allah kasih petunjuk, Allah izinin leluhurnya atau orang tuanya masuk ke itu anak. Itu contoh simpel seperti itu. Tapi kalau yang sudah mengerti, dia cukup kirim doa, kirim surat Al-Fatihah. Bahasa lisannya, ya Allah, aku niat mengirimkan Al-Fatihah untuk diri Engkau ya Allah. Allah itu zat ya. Sudah itu kirim Al-Fatihah ke baginda Rasul, ke malaikat, baru ke orang tua kita. Gak ada yang mustahil atas izin Allah, gak ada yang mustahil. Allah pasti izinkan orang tua kita masuk ke tubuh kita untuk meredam atau menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi di antara keluarga itu. Tapi ingat teman-teman, kalau yang belum pernah mengalami kesurupan, dia tidak akan bisa bereaksi. Contoh, dimasukin nih sama leluhurnya nih, dia tidak akan bisa komunikasi, sebab di badannya itu masih ada saringan-saringan yang nggak bisa ditembus. Oke, tapi kalau yang sudah terbuka batinnya, itu di bawah alam sadarnya, dia bisa berkomunikasi. Cuman kita nggak seperti yang di TV-TV atau yang tempat yang lain-lain, wow kesurupan. Enggak. Kesurupan itu di bawah alam sadar, kita ngelakuin hal-hal atau bicara yang kita nggak tahu, tapi tetap kita sadar. Jadi fiktif atau bisa dibilang 70-30, 70 nggak sadar, 30 itu kita sadar. Tetap seperti itu. Kadang teman-teman kan ngeliat, oh yang jadi macan, jadi ini
itu rekayasa atau itu nggak rekayasa, itu benar terjadi. Tapi tetap orang yang seperti itu dia tetap sadar, dia nggak hilang kesadaran sama sekali, dia tetap sadar. Pertanyaannya, kok tetap sadar ya bang? Orang apabila dia beriman, apapun yang terjadi di tubuhnya, dia akan tetap sadar. Sekalipun orang yang nggak beriman, dia juga akan tetap sadar. Kenapa dia tetap sadar? Karena zat Allah selalu ada di tubuh orang. Kuncinya seperti itu. Ada yang bilang, kenallah aku, kenallah dirimu, maka kau akan mengenal diriku. Ada juga yang bilang, aku itu lebih dekat dari urat nadimu. Gimana nih dicarinya? Itulah yang dinamain kita ngaji, kita belajar ke guru, kenal diri, kita kenal Allah. Kalau kita udah kenal itu semua, luar biasa teman-teman. Tapi kan orang-orang kan bang, ada yang bilang nggak, kalau kesurupan itu nggak eli, nggak sadar, apa yang masuknya itu bukan leluhur, seperti halnya kuntilanak gitu. Itu menurut bang gimana? Itu malah banyak kontroversi. Ada yang bilang kalau muslim gak usah percaya begitu. Terus ada yang bilang memang ada seperti itu dan pernah melakukannya, menemukannya, seperti ngelihat pocong, ngelihat genderuwo. Kalau orang yang sudah kebuka batinnya, itu sama juga iganya tuh jarang, iganya bolong. Kurang dia beriman atau kurang dia berzikir, kurang dia ingat Allah, sering dia bengong atau apa, itulah yang gampang dirasuki makhluk halus, yang gampang dimasuki jin atau setan. Contoh, dimasuki kuntilanak, terus dimasuki apalah segala macam. Kenapa kok dia bisa masuk? Karena dia iganya jarang, zikirnya kurang, dia lupa akan dirinya, dia sering bengong. Jadi di mindset dia itu bengong. Saat bengong itulah setan itu menyesatkan manusia. Makanya itu gampang masuk kan. Kadang kan saya pernah ngalamin ya teman-teman, saya pernah ngalamin saat saya dalam titik rendah itu, saya bengong, batang rokok saya nikmatin, tapi saya nggak berpikir, saya lupa, saya nggak berzikir, nggak ada Allah di kolbu saya waktu itu. Saya cuma mengeluh. Teman-teman tahu bisikan apa yang ada di kuping saya disuruh loncat. Itu di lantai 11 tower E tempat tinggal saya kenal dengar bisikan, saya disuruh loncat, dan itu udah 3 kali terjadi. Yang pertama kali itu terjadi sewaktu saya di Bali, pernah seperti itu. Sampai saya tanya ke guru bilang, selalu ingat Allah, jaga Allah di kolbumu, semakin tinggi pohonnya semakin kencang. Jadi itu teman-teman, semakin kita mengingat Allah, semakin kita berzikir, bersalawat kepada kekasihnya, iblis atau setan itu akan semakin menggoda kita. Intinya kalau teman-teman yakin dengan la ilaha illallah, insya Allah bisikan-bisikan seperti itu akan dengan sendirinya nggak akan sampai ke teman-teman. Ya, alam ini kan 2, alam jin juga ada, alam manusia ada, dunia akhirat. Kejarlah akhirat, dunia akan mengikuti. Tapi kalau akhirat kita kejar, sabar nggak kita dunia ini ngikutin? Kan di situ. Kalau kita sabar, nikmatnya luar biasa. Nyakitin orang aja atau berkata-kata kita berpikir, takut orang tersinggung, takut orang nikmatnya di sana. Ada lagi Aurora? Untuk sementara itu dulu pertanyaannya, nanti kita lihat komentar yang lainnya lagi bang.